Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang sangat kita cintai, kita banggakan, dan semoga diberikan umur yang panjang, bisa membersamai kita semua, Sahibul Fadilah wa Sa'adah, ibu kita semua, Ibu Nyai Sinta Nuriyah, yang alhamdulillah bisa melanjutkan safari yang seumur-umur dijalankan oleh Gus Dur. Alhamdulillah beliau diberi kesehatan oleh Allah. Yang kita hormati dan kita banggakan Pak Kapolda, yang mohon maaf tadi disebut Pak Edi, padahal ini Pak Suwondo. Yang Pak Edi itu Pak Kapolres, tapi itu harapan dan doa semoga nanti jadi Kapolda DIY. Tapi Pak Suwondo yang lantik, maksudnya Pak Wondo sudah jadi Kapolri maksudnya. Amin. Ini Pak Kapolres yang saya hormati, Pak Dansat Brimob yang saya hormati, Pak Dandim yang saya hormati, banyak sekali yang dibawa sama Pak Kapolda tadi. Semuanya alhamdulillah matur nuwun sangat, dan yang sangat membuat saya terharu dan berbahagia adalah kerawuan Ibu Nyai Sinta Nuriyah yang kita udah berharap bertahun-tahun baru kebagian sekarang di tahun 2025. Itu pun otot-ototan. Sampai saya nazar, pokoknya kalau Ibu Nyai rawuh tak boleh ke sapi. Akhirnya tadi malam alhamdulillah potong sapi karena udah positif hadir. Dan bukan, tadi itu karena istri saya itu ditanya sama Bu Nyai, itu lagi hamil itu, makanya sekalian mohon doa semoga istri saya hamil lagi. Udah gak tahan, saya pengen punya anak lagi nih. Ya semoga dikabulkan oleh Allah. Dan untuk semua yang hadir saya mengucapkan terima kasih dari santri dan dari kaum duafa. Ya ini namanya Pondok Minggir punya ya, isinya orang pinggiran. Ini kebetulan orang pinggiran semua, ini ada difabel, ada macam-macam di sini. Alhamdulillah. Semoga buka puasa sore hari ini dengan kerawuhan Bu Nyai membawa berkah buat pesantren dan menjadi masa depan harapan kita semua. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya beserta istri dan keluarga besar Pondok Minggir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat berbuka, dan nanti kita dengarkan tausiah dari Ibu Nyai Sinta Nuriyah. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? Gak usah pura-pura. Yang terhormat Sohibul Bait Gus Muafiq, yang terhormat Kapolda DIY Insinyur Jenderal Polisi Suwondo Nainggolan SIKMH, yang terhormat Kapolresta Sleman Kombes Polisi Edi Stanto Orning Wibowo SIKMH, dan Sat Brimopolda DIY Kombes Polisi Edi S. Sinulingo. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang hadir di tempat ini, pertama-tama marilah kita aturkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mungkin masih ingat Gus Dur. Gus Dur tidak pernah mengatakan
marilah kita panjatkan syukur. Kenapa? Katanya Gus Dur, buat apa syukur dipanjatkan itu, buat apa? Syukur kan sudah bisa manjat sendiri. Jadi marilah kita haturkan puja dan syukur kepada Allah SWT, karena dengan perkenannya, dengan ridho dan inayahnya, maka pada hari ini, sore hari ini, saya bisa sampai di tempat yang mulia, yang indah ini. Sungguh sangat menarik, di tengah-tengah hamparan tanah ciptaan Tuhan, di sini berdiri sebuah pondok pesantren yang santrinya luar biasa. Kedua kalinya tidak lupa salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, sebetulnya perlu saya sampaikan bahwa sebetulnya acara yang saya lakukan sejak saya mendampingi Gus Dur di Istana Negara dulu adalah acara sahur bersama kaum duafa dan kaum marginal. Banyak alasan saya mengapa saya memilih sahur. Ada yang sudah tahu? Belum? Tapi gak ingin tahu kan? Oh, ingin tahu? Ya. Alasan saya itu banyak. Salah satunya adalah saya ingin mengetuk hati saudara-saudara saya yang beragama Islam, yang pada bulan puasa selalu melakukan puasa, untuk bersama-sama saya membuka pintu langit. Dan waktunya biasanya adalah di sepertiga malam. Satu itu. Yang kedua, saya juga ingin mengingatkan kepada saudara-saudara saya, apakah sudah melakukan puasanya itu dengan baik dan benar atau belum. Karena Rasulullah pernah bersabda, banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Yang ketiganya, saya ingin menghilangkan alasan yang dikatakan aku hari ini nggak puasa karena tadi malam aku lupa nggak sahur. Aku hari ini nggak puasa karena tadi malam ketiduran. Nah, itu alasan-alasan itu saya coba untuk dihilangkan, diganti dengan puasa yang sebenarnya. Jadi kenapa saya tidak melakukannya dengan berbuka puasa seperti ini? Kenapa? Kenapa panjenengan sedoyo kok diundang buka puasa sama Gus Muafik? Wong saya acara saya sahur kok diundang buka. Kenapa Gus? Sapinya udah terlanjur disembelih. Gak apa-apa, nanti malam juga gak apa-apa. Kesini? Masih di luar
Oh, alasan itu alasan yang dibuat-buat itu. Loh, kenapa saya itu sudah ke pelosok-pelosok, ya. Pernah di Pledu Onbo, ketika saya masuk itu, ini tempatnya di mana sih? Kan nyampe, nggak ada rumah-rumah, cuma pohon-pohon apa tuh? Bukan apa? Jati, pohon jati. Nggak ketemu orang. Aku ini mau disuruh pidato ini siapa gitu ya. Nanti ada orang gerombol-gerombol nututi ikut mobil saya, lari banyak, lari mereka mengikuti mobil saya. Di tempat lain begitu lagi sampai di suatu tempat baru kita ketemu tempat yang disediakan itu. Bahkan saya pernah diajak, namanya ini orang Katolik, Romo Abi itu untuk bersahur bersama di desa terkecil, di desa paling pinggir di bawah Gunung Malabar. Jadi jauh. Jadi kalau alasannya jauh, susah datangnya, nah itu alasan yang dibuat-buat. Karena nyatanya mereka yang diobrak-obrak oleh seorang Romo juga mau kok. Gitu. Jadi untuk berbuat kebaikan tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Karena yang pertama, kenapa saya tidak melakukan buka bersama? Yang pertama seperti saya katakan tadi, belum saya katakan, banyak sekali orang yang melaksanakan buka bersama. Ya? Sudah pernah lihat orang diundang orang berbuka bersama? Sudah pernah? Sudah? Sering. Sudah pernah diundang Pak Bupati? Sudah pernah diundang Pak Kapolda untuk kompak banget ya. Sudah pernah diundang Pak Kapolres? Kapan Pak diundangnya Pak? Nah, karena banyak sekali yang melakukan buka bersama, saya tidak ingin melakukan buka bersama seperti itu. Karena memang ada seruan yang mengatakan barang siapa memberi makan kepada orang yang berpuasa maka akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Itu tujuannya. Tetapi saya melihatnya kok lain ya. Banyak orang yang menyelenggarakan buka bersama, tetapi mereka kadang-kadang tidak tidak berpuasa. Dan banyak yang diajak berbuka puasa juga tidak berpuasa. Jadi sebetulnya alasan tadi untuk menyelenggarakan buka puasa tadi, alasan itu benar apa enggak? Lantas apa alasan mereka mengadakan buka bersama?
Silaturahmi. Silaturahmi kok sore-sore. Njaluk mangan. Apa alasannya? Jadi apa alasannya menyelenggarakan buka bersama? Apa? Kumpul sedulur. Jadi kalau sahur nggak kumpul sedulur ya? Tahu alasannya? Kebanyakan orang melakukan buka bersama, bahkan di rumah-rumah gedongan, di hotel-hotel, dan di tempat-tempat yang lain, umumnya adalah untuk menambah apa? Untuk menambah mendapatkan suara. Makanya banyak orang menyelenggarakan buka bersama karena siapapun bisa diundang, orang lewat diundang, siapa saja asal kelihatan banyak. Itu bisa menambah suaranya banyak. Karena saya tidak ingin menggunakan alasan seperti itu atau dicap dengan alasan seperti itu, maka saya tidak melakukan buka bersama. Yang keduanya, apa sih tujuan buka bersama itu apa sebetulnya? Nambah sedulur. Tujuannya berbuka itu apa? Tujuannya berbuka bersama itu apa? Sampai sekalian berbuka itu tujuannya apa? Betul, lo yang menjawab betul kok bunyainya ya. Jadi apa tujuannya berbuka? Membatalkan puasa. Kalau bersahur tujuannya apa? Apa? Mengajak berpuasa. Ya. Jadi saya ingin mengajak berpuasa bukan untuk membatalkan puasa. Kemudian saya sampaikan tadi kenapa yang saya ajak bersahur bersama juga kaum duafa dan kaum marginal. Ya, karena saya ingin belajar dari mereka tentang makna dan hakikat hidup yang sesungguhnya. Saya tahu bagaimana mereka berjuang mempertahankan atau memperjuangkan hidupnya dalam kondisi yang seperti itu. Yang orang-orang yang sudah punya kan tidak mikir seperti itu. Tapi mereka bok bakul jam 3 malam sudah nangkring di atas bak-bak terbuka membawa barang dagangannya. Kuli-kuli bangunan yang di Jakarta tidak punya rumah, bagaimana mereka akan bersahur dan sebagainya. Karena itu biasanya kalau saya bersahur bersama kuli-kuli bangunan, saya akan bersahur di bawah kolong jembatan bersama mereka. Dan saya kalau bersahur bersama mbok-mbok bakul,
saya bersahur di tengah pasar. Kalau bersama tukang-tukang becak, waktu itu ada becak banyak. Kalau sekarang ya apa? Ojol. Saya akan bersahur kadang-kadang di tengah-tengah alun-alun di tempat yang terbuka atau di pinggir terminal atau di pinggir stasiun. Kalau saya bersahur bersama anak-anak jalanan ya di pinggir jalan. Demikian pula selanjutnya di tempat-tempat yang tidak mentereng, tidak dengan lampu yang gemobiar, tapi di tempat-tempat mereka berada. Pernah kami bersahur bersama yang menjadi PIC-nya adalah orang Matakin, bersama tukang-tukang mengumpulkan sampah itu. Apa? Pemulung sampah. Kita bersahur di tengah-tengah rumah mereka yang terdiri dari apa itu? Ya, di tengah-tengah gundukan sampah-sampah, kemudian rumah mereka itu dari apa itu? Bedeng-bedeng yang ya kardus-kardus itu. Jadi namanya belatung itu masih merambat di mana-mana di situ. Kita bersahur di situ bersama mereka. Kemudian sebelumnya itu memang yang pintar katurnya. Mereka mendatangi tempat itu dulu dan menanyakan, kamu sekalian itu pingin makan apa? Jawabannya sederhana sekali. Saya belum pernah makan KFC. Coba. Akhirnya besoknya dibawakan KFC dengan minuman kalengnya dan dengan kue-kuenya dan sebagainya. Itu kan membuat mereka bahagia. Ya, yang seperti itu yang saya lakukan selama kira-kira 23 tahun sampai sekarang. Kemudian saya itu waktu itu saya juga menjadi bingung. Dengan siapa saya melakukan itu? Bagaimana caranya saya melakukan seperti itu? Kalau saya ingin mengajak bersahur bersama orang-orang kaum du'afa dan sebagainya, sementara saya masih di istana, yang menyelenggarakan siapa? Saya dengan siapa? Yang menyiapkan makanannya siapa? Saya juga bingung waktu itu. Akhirnya saya ini sebetulnya demonstran. Dulu pada zaman Pak Harto belum turun-turun dan suasana negara sudah enggak karu-karuan, segala makanan harganya naik semua, terutama susu untuk bayi-bayi itu naik semua. Kami orang-orang perempuan melakukan demo, terutama saya yang di depan, untuk mendorong pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Nah, ini dilakukan oleh seluruh komponen yang ada di Indonesia dan seluruh agama, seluruh suku. Dari situ saya ingat, kemudian ada swalayan-swalayan yang dibakar atau perkosaan dan lain-lain sebagainya.
saya itu diajak teman-teman itu untuk datang di suatu pekuburan yang tidak tahu siapa yang dikubur di situ. Mereka sambil menangis, membawa foto-foto dan diletakkan di atas kuburan siapa mereka juga tidak tahu. Kami hanya menangis di situ dan membacakan doa agar mereka diterima oleh Allah. Ingat itu, saya jadi teringat teman-teman saya yang sama-sama berdemo. Mereka terdiri dari berbagai agama, berbagai suku dan sebagainya. Akhirnya saya hubungi mereka. Apa mau saya ajak untuk melakukan sahur bersama kaum duafa dan kaum marginal. Mereka mau semua dan menyambut semua. Dan pertama kali orang yang mendukung saya dan mendampingi saya adalah Keuskupan Jakarta dan kaum Matakit Majelis Tinggi Agama Konghucu. Itu yang menyertai saya untuk melakukan sahur itu. Dan sampai sekarang semua agama yang di Indonesia, semua suku yang ada di Indonesia ikut saya untuk melaksanakan sahur bersama. Karena itu kadang-kadang saya bersahur di tengah-tengah pasar diantar oleh Monsinyur dari Katolik kan. Dan kadang-kadang saya juga bersahur di halaman gereja. Kadang-kadang saya bersahur di halaman kelenteng atau di mana saja. Kenapa saya mengajak mereka semua? Pertama memang mereka teman-teman saya. Yang kedua, saya ingin tanya kepada semuanya. Para hadirin sekalian, orang mana? Loh, kok diam saja sih? Para hadirin sekalian, orang mana? Orang mana? Orang Jogja. Palembang. Ada yang Palembang, ada yang Banyuwangi, ada yang macam-macam. Tapi lah itulah orang Indonesia itu terdiri dari berbagai suku. Ya. Ada yang suku Jawa? Siapa di sini yang suku Jawa? Angkat tangan. Oh, Siti. Ada yang suku Sunda? Siapa yang suku Sunda? Yang suku Sunda ngacung. Oh, 4. Ada yang suku Madura? Oh, 1. Ada yang suku Batak? Oh, ada. Horas, bah. Ada suku Minang? Tidak ada. Ada yang tetangganya rumah makan Minang? Ada yang suku Dayak? Ada. Depan itu. Oh, ada yang suku Dayak. Dayak apa? Apa? Dayak Ngadu. Ngadu.
Ngaju. Ngatu. Oh ya. Ngaju. Ngaji. Ngaju. Ayo ngadu. Nggih. Oh ya. Mondok ya di sini. Nah. Ada suku Banjar. Banjar Patoman juga boleh. Ada yang suku Bugis. Bugis kok nggak ada ya? Toraja. Suku Toraja nggak ada. Suku Ambon nggak ada. Suku Sasak, suku Sasak ada. Suku Bali. Satu ya. Oh. Balinya mana? Bedugul. Oh. Suku Papua. Ada ya suku Papua? Enggak ada. Kurang lengkap Pak Yai Santrina. Ya, itulah wajah Indonesia. Terdiri dari berbagai suku, tetapi juga berbagai agama. Ada yang beragama Islam. Siapa yang beragama Islam di sini? Yang enggak ngacung bukan beragama Islam loh ya. Siapa yang beragama Islam? Banyak kan? Ada yang beragama Katolik? Katolik? Oh, satu. Oh ya. Ada yang beragama Protestan? Ada. Ada yang beragama Hindu? Ada di belakang. Beragama Buddha? Buddha ada. Konghucu? Oh. Ada yang beragama aliran kepercayaan Sunda Wiwitan? Enggak ada ya? Jawi Wetan? Bukan Jawi Wetan. Kalau Jawi Wetan itu Batak ya? Bukan Batak. Jawi Wetan itu Protestan. Ya, itu semua wajah-wajah dari Indonesia. Jadi panjenengan semuanya ini tinggal di mana? Indonesia. Yang saya sebutkan tadi tinggalnya di mana? Yang berbagai agama tadi adanya di mana? Indonesia. Panjenengan semua tinggal di Indonesia. Kalau panjenengan semua orang Indonesia dan yang saya sebutkan tadi juga tinggal di Indonesia, lantas mereka itu siapa kita? Siapa kita? Saudara? Betul. Betul saudara. Yakin? Yakin kalau saudaranya? Kalau apa? Tunggal Bahatam katanya. Apa? Tunggal Bahatam katanya nih. Tunggal Bahatam. Saudara satu kakek Adam. Oh, saudara dari Nabi Adam. Oh iya, orang Amerika juga Pak. Mereka kalau mereka itu saudara kita, semuanya mengakui mereka itu saudaranya. Pantaskah kita carok-carokan? Boleh nggak kita tendang-tendangan?
Yang tegas dong. Tidak, loh, enggak itu kan. Tidak, loh, itu lain. Boleh enggak kita berbunuhan? Boleh enggak kita rebut-rebutan lahan? Yang boleh rebutan apa? Yang boleh rebutan apa? Bolehkah rebutan pacar? Loh, Punyai bilang siapa yang ganteng, siapa yang cantik, nanti jadi dijadikan rebutan. Jadi boleh. Sekarang bolehkah kita rebutan kursi? Boleh nggak rebutan kursi? Boleh. Siapa yang ngomong boleh? Siapa yang jawab boleh? Angkat tangan. Loh. Lah iya, kursi apa? Kursi males atau kursi apa? Siapa yang mengatakan tidak boleh? Boleh gak ngaku? Gak boleh gak ngaku? Terus gimana ini? Menjawab boleh itu hak Anda semua. Menjawab tidak boleh itu juga hak Anda semua. Kalau Anda mengatakan tidak boleh, itu hak sampean. Tapi aku punya hak untuk mengatakan boleh. Boleh. Boleh berebutan kursi boleh. Asal, ada asalnya, tidak dipakai untuk memecah belah bangsa dan negara. Itu syaratnya. Jadi boleh, perebutan itu boleh. Itu tadi syaratnya. Karena bagaimanapun kerukunan kita semua, persatuan kita semua merupakan pilar utama dari tegaknya Republik Indonesia. Dan apa yang saya katakan tadi bahwa Anda semua saling bersaudara, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun budayanya, mereka adalah saudara kita. Karena itu kita harus saling rukun. Sekarang saya ingin bertanya, apa sebetulnya, pelajaran apa sebetulnya yang diberikan oleh puasa kepada Anda semua? Puasa itu memberikan pelajaran apa kepada kita? Apa? Sabar. Apa lagi? Sabar. Hah? Adil, jujur, ikhlas, saling berbagi. Terus apa lagi? Disiplin. Apa lagi? Apa lagi? Siang hari merokok boleh. Jadi sebetulnya puasa itu mengajarkan apa kepada kita?
Kebaikan. Kebaikan itu apa? Apa lagi? Sudah. Jawab dengan singkat, padat. Apa? Pelajaran apa yang diberikan kepada kita? Bertakwa. Ya, sekarang balik saya ingin meminta kepada salah satu dari orang sini untuk membacakan surat yang memerintahkan kita berpuasa. Monggo, salah satu. Ayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون Sadaqallahul azim. Matur suwun, terima kasih. Semoga dibalas oleh Allah dengan segala kemurahannya. Nah, itu ayatnya. Sekarang saya ingin meminta diartikan. Siapa yang bisa mengartikannya? Jadi auzubilahnya atau langsung ayatnya? Oh, langsung ayatnya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Terima kasih. Aduh, luar biasa. Nilainya 100 semua. Sekolahnya di mana nih? Di asrama atau di mana? SLB BAB. SLB mana? Surabaya. Surabaya. Surabaya itu di Surabaya atau namanya SLB? Di Surabaya. Oh, dia dari Surabaya ya? Dari Surabaya. Oh, Ya. pantas sekali.
Kesini sama siapa? Rombongan Oh, rombongan. Oh, rombongan dari SLB. Iya. dari komunitas Istana Karya Difabel, dari komunitas. Apa? Oh, Komunitas Oh, di sini Istana Karya ada. Difabel. Oh, di sini ada perkumpulan difabel ya. Ada. Aduh, luar biasa. Alamatnya di mana? Kalau di Surabaya? Gimana kalau Surabaya? Sumberan. Di Sumberan 34. Sumberan 34. Itu tempatnya Istana Karya Difabel di sana. Ya, tahun yang lalu kami bersama ANBTI, Aliansi Nasional Bhinneka Tunggal Ika, bersahur bersama kaum difabel. Jadi semuanya orang difabel, dari mulai yang membawa acara, menyanyikan memimpin lagu Indonesia Raya, membaca Al-Quran, yang pidato, semuanya orang difabel. Bahkan saya itu dijemput ke hotel oleh pasukan ojol. Pasukan ojol. Ya, ojol difabel. Ini kan semuanya orang-orang difabel yang ikut. Jadi semuanya orang difabel. Dan kemudian mereka itu menyampaikan, mempersembahkan apa yang bisa mereka lakukan. Ada yang difabel yang tunarungu itu kalau meminta sesuatu, kalau misalnya belok ke kanan tepuk pundak kanan, belok kiri tepuk pundak kiri. Kemudian kalau ada yang bisa membuat tulisan puisi atau tulisan ilmiah atau apapun, semua diberikan kepada saya. Itu yang membuat saya betul-betul terharu. Dan sampai ini staf saya itu sampai nangisnya, aduh, sampai jengking nangisnya karena saking terharunya. Karena itu ya pada awal tahun saya mencoba memberikan semangat pada penyelenggara yang seperti ini untuk saya beri hadiah pertama. Seperti itu. Jadi kita kembali kepada acara sebentar lagi. Kurang berapa menit? Kurang berapa menit? Aku Oh ya. Oke. Aku sekarang. Jadi apa? Itu ayat perintah untuk kita menjalankan puasa. Sudah katanya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu Sekarang. kutiba alaikumusiyam Sekarang udah. kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Tadi saya katakan bahwa kedatangan saya kemari juga untuk melihat apakah puasanya sudah dilakukan dengan sebaik-baiknya atau belum. Saya tanya kepada semuanya, sudah melakukan puasa dengan sebaik-baiknya atau belum? Insya Allah. Insya Allah itu belum dan sudah. Sudahnya yang bagaimana, belumnya yang bagaimana? Apakah Bapak Ibu sekalian puasanya hanya sekedar kalau bulan Ramadan datang terus puasa atau bagaimana? Seperti itukah puasanya? Jadi kalau bulan Ramadan datang kemudian ya itulah saya akan puasa. Begitu atau tidak?
puasanya begitu atau tidak ibu-ibu? Kalau bulan puasa, bulan Ramadan datang terus berpuasa, menyiapkan untuk bukanya, sahurnya dan sebagainya. Niatnya seperti itu. Ya, kata Bu Nyai nggih. Siapa yang mau jawab lainnya? Jawabannya apa? Kenapa Pak? Jawab aja. Nggih. Yang kalau bulan puasa, ya seperti itu aja kan? Enggak. Terus enggaknya itu apa isinya? Oh, bukan. Yang saya maksudkan adalah puasa wajib. Karena kalau puasanya seperti itu, berarti semuanya puasanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban tahunan. Ya enggak? Padahal yang dimaksudkan tidak seperti itu kan? Karena bunyinya kayak ayat tadi, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya sebelumnya itu belum baik, bertakwanya mungkin kurang sempurna, dengan puasa akan menjadi lebih sempurna. Sebelumnya kurang baik dirinya akan menjadi lebih baik. Itu puasa yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Tapi kalau puasanya hanya sekedar Ramadan datang puasa, begitu aja, itu belum sempurna. Karena niatnya untuk menggugurkan kewajiban tahunan. Nah, jadi la'allakum tattaqun, ini sifatnya perintah, artinya menunjukkan bahwa bulan puasa itu yang dimaksudkan adalah puasa yang bukan puasa rutinitas dan puasa yang formalistik. Ya, kalau itu tadi kan formalistik aja, secara formalnya, rutinitas karena setiap bulan Ramadan. Tapi di sini yang dimaksudkan adalah puasa yang revolustik, puasa yang revolusioner, yang bisa merubah dari orang yang tidak baik menjadi lebih baik, dari orang yang kurang bertakwa menjadi orang yang lebih bertakwa. Itu maksud dan tujuan ayat itu. Jadi kalau memang ingin menjadi orang sebagainya, memenuhi apa yang disabdakan oleh Allah seperti itu, ya harus itu yang dilakukan. Merubah sikapnya, merubah kelakuannya, merubah akhlaknya, menjadi orang yang lebih baik. Kalau biasanya tiap kali korupsi, ya sekarang dikurangi korupsinya. Yang melakukan kebaikan, kejelekan, ya dikurangi untuk menjadi lebih baik. Itu makna dari firman Allah yang diberikan kita semua orang muslim. Bapak Ibu sekalian, berapa menit? 3 menit. Bapak Ibu sekalian, seperti kita sudah bicarakan tadi, bahwa semua suku yang ada di Indonesia, semua agama yang ada di Indonesia, semua budaya yang ada di Indonesia, mereka semua adalah saudara-saudara kita. Karena pada hakikatnya kita adalah satu. Dengan demikian artinya kita adalah satu. Satu apa? Satu apa? Satu? Siapa tahu? Satu bangsa. Terus satu apa lagi? Satu bahasa. Terus? Indonesia. Jadi
kita adalah pada hakikatnya kita adalah satu. Karena kita bersama-sama hingga hidup di negara Indonesia. Itu karena kita adalah satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa. Itulah kita rakyat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, sebentar lagi sudah waktunya berbuka puasa. Karena itu saya akan menutup sambutan saya sekian saja. Tapi sebelum saya mengucapkan salam, saya ingin mengajak semuanya untuk mengenang Gus Dur. Mau mengenang Gus Dur? Masih ingat? Masih ingat? Apa yang diingat dari Gus Dur? Apa? Kita berhentikan sebentar ya untuk kita mendengarkan azan dulu ya. Setelah itu kita lanjutkan sedikit lagi ya. Yang azan siapa? Mau saya ajak untuk mengenang Gus Dur. Enggak mengganggu makannya? Sudah? Panjenengan semua masih ingat Gus Dur? Apa yang diingat dari Gus Dur? Begitu aja kok repot. Ya, ingat nggak itu? Tapi bukan itu yang saya maksudkan. Bukan ingatan tentang itu. Tetapi ada ingatan lain yang ingin saya sampaikan di sini. Saya bertanya, apa yang dilakukan Gus Dur ketika hendak menutup pidatonya? Panjenengan sampun nate mirengaken pidatone Gus Dur, Gus. Terus kalau gitu ingat ya, apa yang dilakukan Gus Dur ketika hendak menutup pidatonya? Apa njaluk ngombe maneh piye? Siapa tahu? Enggak ada yang tahu. Mau diberitahu atau enggak? Gus Dur ketika hendak menutup pidatonya selalu mengajak para hadirin untuk membaca syair munajatnya Abu Nawas. Ya, ingat kan? Kalau sekarang saya ajak membaca itu 2 kali, mau enggak? Baik, kita baca bersama-sama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa saya juga pernah berbuka dan bersahur ke rumah tahanan antara lain ke Nusa Kambangan, dan di sana di tempat narapidana yang mendapatkan hukuman paling tinggi dari mulai yang 15 tahun sampai hukuman mati. Kemudian di Semarang di Kedung Wuni saya bertemu dengan yang di Kedung Wuni itu ketemu dengan yang ngebom Bali yang kedua. Yang pertama nggak ada di situ. Itu bom Bali yang kedua, dia yang oh ya. Dan di situ masih banyak lagi yang lain. Bahkan di Kedung Wuni
yang di situ tuh banyak yang santri-santri, banyak yang pintar ngaji. Akhirnya mereka membentuk kelompok pengajian, mengaji kitab. Itu kan menyakitkan. Menyakitkan sekali. Kenapa? Pintar ngaji kok melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi itulah yang saya alami, yang saya saksikan dari saudara-saudara saya di negara yang tercinta Indonesia ini. Aku sudah salam belum? Sudah salam belum? Terima kasih atas semua kerawuhannya, kedatangannya. Mudah-mudahan semuanya ini akan memberikan manfaat buat kita semua. Hari ini ada penyerahan cenderamata Ibu ya. Oke, besok pagi atau nanti malam punyai Sinta Nuriyah ulang tahun. Umurnya panjang umurnya, panjang umurnya sekang mulia serta mulia serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia serta mulia serta mulia.